Dasar yang ketujuh, penentuan Makkah sebagai titik acuan adalah surat Al-Maidah ayat 3, yaitu pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Di sini terdapat kata kunci, ada kata kunci, kata kuncinya adalah Islam. Apa itu Islam sebenarnya? Islam itu kita bisa melihat bagaimana Islamnya alam semesta, bagaimana Islamnya tata surya, bagaimana Islamnya bumi. Jadi kita melihat di sini Islamnya bumi demikian. Jadi Islamnya bumi, Islam itu I-nya adalah Paku Isa. Itu mulai kira-kira dari Iran, Asia sampai ke Kiribati, Siberia. Kemudian lewat itu sampai ke Hawaii adalah Subu, daerah Subu. Selanjutnya lautan lepas, benua Amerika, seluruh benua Amerika adalah daerah Lohor. Selanjutnya benua Eropa dan Afrika adalah daerah Asar. Sedangkan di Jazirah Arabia adalah daerah Maghrib. Sekali lagi daerah Maghrib. Daerah Maghrib tempat melihat bulan sabit baru. Jadi ayat surat Al-Maidah ayat ketiga tadi yang ada kata kunci kode Islam itu diturunkan Allah hari-hari terakhir menjelang maghrib kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu menunjukkan kode bahwa Makkah itu adalah daerah maghrib, daerah melihat bulan sabit di titik acuan kalender Kamaria, kalender Hijriah, di mana melihatnya pada saat sunset di daerah maghrib adalah di jam Makkah Hijri Ismail. Adapun dasar berikutnya adalah hadis kita Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah kamu setelah melihat bulan. Hadis ini memang benar. Hadis ini memang benar. Kalau hadis ini dilaksanakan, diterapkan di daerah Saudi Arabia dan sekitarnya. Karena kita melihat historisnya, bahwa yang mengatakan hadis ini adalah Nabi Muhammad, orang di Jazirah Arabia, memberikan perintah kepada manusia di daerah Arabia, di tempatnya juga Jazirah Arabia, maka hadis ini memang klop, pas. Tetapi kalau hadis ini secara instan dibawa ke Indonesia, hadis ini akan campur aduk berantakan. Karena bumi ini, hadis tadi kalau dipakai di Makkah benar, tetapi kalau dibawa ke Indonesia akan salah. Artinya kalau melihat bulan sabitnya itu di Makkah benar, tetapi kalau begitu melihat bulan sabit di daerah lain, seperti kita lihat di gambar ini, nah seperti ini, kalau melihat bulan sabit di Indonesia jelas salah. Jadi hadis tadi dari Saudi Arabia seharusnya di Saudi Arabia melihat bulan tidak bisa diplot ke Indonesia, karena melihat di Indonesia posisi bulan masih di bawah. Tapi begitu melihat di Arab Saudi posisi sudah masuk. Karena ingat sekali lagi bahwa bumi ini bukan sajadah panjang, bumi ini bukan tikar yang lebar, tetapi bumi ini adalah sebuah bola yang berputar, di mana dengan perbedaan waktu bumi ini berubah posisi. Dengan berubah posisi maka berubah ketinggian bulan. Jadi sebenarnya waktu maghrib di Arab itu, kita itu tengah malam. Tengah malam itu sebenarnya bulan itu sudah tinggi. Cuma masalahnya bulan tidak terlihat karena bulan berada di seberang kita, terpel oleh bumi atau berada di bawah kaki kita. Sehingga disinilah rahasianya Tuhan bahwa tidak boleh dilihat di tempat lain, harus dilihat di Makkah. Dengan melihatnya di Makkah, maka seluruh bumi ini sudah masuk. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah repot-repot harus mengeker bulan di tanah air dengan berbagai cara dan metode. Jadi percayakan, orang meruyat bulan, menghisap bulan di Makkah. Kalau memang mau ingin membentuk tim, silakan tim dari Indonesia kirim ke Makkah, kemudian dia juga sama-sama di sana. Inilah ketentuan yang benar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan pengatur alam semesta ini. Demikianlah maklumat pertama ini saya sampaikan, sehingga kita satu kesatuan dalam menentukan hari-hari Tuhan, yaitu semua dengan mengacu kepada titik acuan di Hijri Ismail, Baitullah, Masjidil Haram, Makkah. Jadi dengan adanya jam Makkah saat ini, saya menghimbau saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh bumi, tidak usah repot-repot melakukan ru'yat,
melakukan hisab, melakukan perhitungan yang sangat merepotkan di tempatnya masing-masing di seluruh bumi. Tapi percayakanlah kepada adanya jam Makkah yang baru. Percayakanlah adanya jam Makkah yang baru ini, dengan penentuan di situ, maka seluruh bumi itu sudah otomatis masuk semua. Dengan kita percayakan penentuan di jam Makkah ini, maka seluruh umat Islam di seluruh bumi akan merayakan hari-hari Tuhan, yaitu merayakan hari pertama puasa, merayakan hari raya Idul Fitri, merayakan hari raya Idul Adha, merayakan haji dan sebagainya pada satu hari yang sama, pada satu tanggal yang sama, baik tanggal Hijriah maupun tanggal Gregorian atau tanggal Masehi. Jadi dengan demikian, dengan adanya maklumat ini, tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan antara satu golongan Islam satu dengan golongan Islam yang lain. Semuanya menyatu dalam satu ketentuan ketetapan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ketetapan Tuhan ini menghimbau kita di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melanggar dalam hal ini sebenarnya bukan cuma melanggar, kita sebenarnya melecehkan Tuhan, di mana hukumannya sangat-sangat berat dan fatal. Ancamannya mempercepat terjadinya kiamat bumi tahun 2012, tepatnya tanggal 20 Desember 2012. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kalau tidak mau kembali ke titik nol, jam Makkah, Hijr Ismail Baitullah yang didirikan Tuhan di Makkah, maka ancaman kiamatnya bumi tanggal 20 Desember 2012 benar-benar akan terjadi, sudah di hadapan mata. Kita semua berada di ujung tanduk. Tetapi wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, marilah kita kembali ke titik acuan yang ditetapkan Tuhan, yaitu di Hijr Ismail Masjidil Haram Makkah. Marilah kita kembali ke rumah Tuhan, Baitullah di Makkah. Marilah kita kembali ke kiblat kita. Kita seluruh umat Islam di seluruh bumi, kita salat menghadap kiblat. Tetapi kalau penentuan hari-hari ini kadang kita mengajukan kiblat, disinilah satu pelanggaran kepada ketetapan Tuhan yang Maha Esa. Jadi sekali lagi saya menghimbau, kita tidak ada jalan lain untuk menunda kiamat tahun 2012. Salah satu cara yang kita harus laksanakan, kita harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan Tuhan, yaitu kita harus mengacu ke satu titik acuan seluruh bumi, yaitu Masjidil Haram, Hijr Ismail yang Makkah. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda kiamatnya pada tahun 2012, sehingga kita diberikan immunitas dan perpanjangan kehidupan kita di atas bumi, perpanjangan kehidupan manusia, perpanjangan tahta dan harta di bumi ini masih dapat berlangsung sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Demikianlah penjelasan saya. Mudah-mudahan kita semua sudah laksanakan pada hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi kita sudah laksanakan. Mudah-mudahan pada hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah yang sebentar lagi kita laksanakan, seluruh umat Islam di seluruh bumi tanpa kecuali sudah melaksanakan hari Raya Idul Fitri pada hari yang sama, tanggal yang sama di seluruh bumi. Demikianlah penjelasan dan penegasan dari saya atas perhatian dan pelaksanaannya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.